Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-14 Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya terdapat pada buku Balzan halaman 336 dari 955 halaman, yang mana terdapat review question atau tinjauan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, what technologies can a company use to safeguard information? Teknologi apa yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi informasi? Salah satu teknologi yang dapat digunakan perusahaan untuk melindungi informasi adalah firewall. Firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beragam jenis virus, malware, dan serangan dalam bentuk lainnya. Firewall mempunyai tugas utama dalam sebuah komputer untuk memonitor dan mengontrol semua koneksi masuk dan keluar yang dilakukan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Selain itu, enkripsi kunci publik menggunakan kunci publik dan pemantauan kunci pribadi. Yang pertama, firewall, perangkat keras dan perangkat lunak yang menjaga jaringan pribadi dengan menganalisis konten info masuk dan keluar. Yang kedua, penyaringan konten, menggunakan perangkat lunak yang menyaring konten untuk mencegah transmisi berbahaya yang tidak disengaja dari info yang tidak sah. Dengan begitu, perlu dilakukannya pengamanan terhadap informasi untuk menjaga keabsahan dan nilai yang dimiliki oleh informasi tersebut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan keamanan teknologi informasi berguna untuk perlindungan sistem komputer dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga di dalamnya terdapat pencegahan dari kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik, serta dari gangguan atau misdirection dari layanan teknologi informasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, why are e-policies important to a company? Mengapa e-policies penting bagi sebuah perusahaan? Menurut saya, e-policies penting bagi sebuah perusahaan karena merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas manajemen info bersama dengan penggunaan komputer secara etis di tempat kerja dan internet di lingkungan bisnis. Setiap perusahaan yang menggunakan komputer harus menerapkan kebijakan untuk keamanan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan etis. Kebijakan memberikan panduan, konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan kejelasan tentang bagaimana sebuah organisasi beroperasi. Dalam hal ini, menawarkan kepada para anggotanya pedoman dan prinsip-prinsip koperasi untuk diikuti. Dan juga, e-policies mempunyai tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Namun, dengan adanya kebijakan permasalahan yang terselesaikan, maka kebijakan harus menjadi solusi dan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi. E-policies juga mempunyai tujuan untuk mengatur ketidakpastian secara efektif dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan kesempatan.
Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, what are ethics and why are they important to a company? Apa itu etika dan mengapa etika itu penting bagi sebuah perusahaan? Menurut saya, etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Hal ini penting bagi perusahaan karena menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja dan di dalam lingkungan bisnis. Secara umum, etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa etika itu sangat penting bagi sebuah perusahaan karena sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya seseorang di dalam lingkungan tempat kerja yang dapat dijadikan pedoman untuk membedakan perilaku benar dan salah. Selanjutnya, pada buku Kelly, halaman 117 dari 507 halaman, yaitu terdapat this question atau pertanyaan diskusi. Pertanyaan yang pertama, why should information security be a prime concern to management? Mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama manajemen? Menurut saya, keamanan informasi harus menjadi perhatian utama manajemen karena dapat menjamin keamanan data yang bersifat rahasia dan penting dari pengguna. Jika sistem informasi berhasil diimplementasikan dengan keamanan informasi, maka masalah akun yang diretas atau penipuan mungkin berkurang dan dapat dipantau karena keamanan total diterapkan. Hal seperti ini harus diutamakan karena informasi merupakan kumpulan data yang bersifat rahasia dan penting bagi pengguna karena informasi tersebut dapat digunakan sebagai identitas atau hak untuk diketahui. Selain itu, keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data dan informasi dari ancaman dan dibutuhkan untuk mengurangi risiko manipulasi data dan perusakan atau penghancuran informasi secara tidak sah. Serta keamanan informasi penting dilakukan untuk meningkatkan proses bisnis dalam sektor perusahaan. Pertanyaan yang kedua, is security a technical issue, a business issue? Both support your answer. Apakah keamanan merupakan masalah teknis, masalah bisnis? Keduanya dukung jawaban Anda. Nah, menurut saya, keamanan merupakan masalah keduanya, yaitu masalah bisnis dan juga masalah teknis. Hal ini dikarenakan keamanan informasi tidak lagi menjadi masalah yang berfokus pada teknologi saja, karena untuk mengatasi masalah ini saja tidak cukup. Mengelola risiko dunia maya secara efektif berarti menerapkan tata kelola yang tepat dan proses pendukung yang tepat, serta teknologi pendukung yang tepat pula. Kompleksitas ini bagaimanapun tidak dapat menjadi alasan bagi manajemen perusahaan untuk melepaskan tanggung jawab kepada ahli teknis. Sangat penting bahwa para pemimpin mengambil kontrol alokasi sumber daya untuk menangani keamanan siber, secara aktif mengelola tata kelola dan pengambilan keputusan atas keamanan siber, dan membangun informasi dan budaya organisasi yang berpengetahuan. Apabila masalah teknis tidak dilakukan secara baik, maka teknologi membawa kita pada kehancuran. Jika hal-hal teknis akan membantu masalah ini, ada banyak contoh teknologi, sistem atau program baru yang buruk bagi bidang teknis. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Why the Sarbanes-Oxley Act is having an impact on information security? Mengapa Sarbanes-Oxley Act berdampak pada keamanan informasi? Nah,
Sarbanes-Oxley Act berdampak pada keamanan informasi karena Sarbanes-Oxley memastikan validitas catatan keuangan dan perlindungan terhadap pengungkapan keamanan informasi. Perusahaan harus memiliki kontrol keamanan informasi yang efektif untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data keuangan untuk tetap mematuhi Sarbanes-Oxley. Hal ini dikarenakan Sarbanes-Oxley merupakan aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Sarbanes-Oxley mensyaratkan perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada untuk menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan jawaban dari tugas minggu ke-14 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.